Iya. Tadi kan pingsan tuh Ustadz. Kenapa kira-kira Ustadz pingsannya? Ini mau saya jawab jujur atau nyindir atau gimana nih ceritanya? Jujur dong Ustadz. Jujur ya Bu, Bapak. Oke, begini nih. Ini cerita jujur nih. Menurut perilaku kenapa sih orang itu mau diperiksa kok pingsan kan begitu ya? Menurut cerita loh. Ini menurut cerita. Jadi bukan menurut saya nih. Pada waktu ibu itu tadi ya mau diperiksa kemudian pingsan, kemudian katanya itu stroke. Iya. Kata dokternya juga stroke otak katanya. Kemudian diperiksa ke luar negeri, kemudian dibiarin. Tapi ya inget aja kan begitu ya, tapi nggak tahu nih. Iya. Nah ciri orang yang kalau menghadapi masalah itu pingsan sebenarnya ya, ini adalah orang tersebut biasanya cenderung emosinya tinggi. Emosinya tinggi, kekhawatirannya juga tinggi. Jadi udah emosinya tinggi, khawatirnya tinggi, akhirnya detak jantung nggak karu-karuan, cara berpikirnya kolaps seperti itu, kemudian bisa saja itu stroke ringan, bisa saja beneran. Iya. Tetapi karena ini masalah besar, bisa aja itu jadi tidak beneran gitu loh ceritanya. Kalau beneran biasanya nanti masuknya ke rumah sakit langsung, tapi ini langsung pergi ke luar negeri lah. Ini yang jadi bingung gitu loh. Iya Ustadz ya. Kalau kita kan masuk ini yang paling dekat rumah sakit dekat sini kan Iya, gitu. Itu betul. karena harus ditangani secara langsung. Betul. Tapi kalau yang maaf nih, kalau ya agak-agak kurang beneran itu ya agak jauh dikit nggak apa-apa maksudnya. Langsung ke luar negeri Ustadz ya. Jadi ya itu masyarakat itu diminta wajib memaklumi Kejadian seperti ini. iya. Jadi diminta wajib oleh seseorang sebenarnya gitu. Baik, Intinya Ustaz. adalah seperti Baik, subhanallah. Saya juga khawatir nih ibu-ibu di sini banyak pingsan Ustadz. kemarin juga pingsan. Iya, belum makan kalau ini mandi. Iya. Baik, langsung saja Bunda yang tadi sudah sempat berdiri, kami persilahkan lagi untuk bertanya langsung kepada Ustadz Danu. Iya, tolong sebut nama, asal, dan mic-nya tolong didekati. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya tempel Ibu. Iya. Iya, gitu. Suaranya angkat ya. Nama saya Wahyu Hidayah dari Kudus, Kajan. Keluhan saya itu penyakit saya dari kecil itu sering kejang. Waktu kecil belum sampai kejang, baru umurnya tambah kejang gitu. Oh, itu aja Ibu? Iya. Sudah berobat kemana-mana juga mungkin ya? Iya, gimana tuh Ustaz? Kemana-mana itu kemana maksudnya? Iya, kemana-mana, ke orang pinter, ke orang nggak pinter gitu Ustaz. Ke rumah dokter ya sudah pernah. Ke rumah dokter bukan rumah sakit, rumah dokternya malah gimana? Model baru sekarang. Model baru. Ini Mbak Wahyu ini kayaknya termasuk salah satu yang dulu pernah ke Malaysia. Oh gitu Ustaz. Rumah sakit bilang rumah dokter. Bercanda ya Mbak ya. Iya. Oke, Mbak Wahyu akhir-akhir ini semakin lama semakin usia lanjut ini sering pingsannya enggak? Kadang-kadang enggak terlalu sering gitu. Kadang keadaan tidur juga bisa gitu. Tidur bisa pingsan gitu ya? Bisa. Oh, sama Mada Izaki kalau gitu. Mbak Wahyu dari dulu antara tidur sama pingsan tuh nggak tahu. Tidur ya begini, pingsan ya begitu itu gitu. Sama Ustaz ya. Sama. Kayaknya saya nggak gitu Ustaz. Gimana? Kayak pingsan tapi lama gitu. Itu capek itu. Mbak Wahyu begini. Kalau memang Mbak Wahyu sering kejang sejak kecil, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa saya mau tanya. Yang pertama adalah dulu ayah sama ibunya Mbak Wahyu, apakah sampai Mbak Wahyu agak dewasa nih, SD, SMP, SD deh, sering melihat nggak ayah ibunya sering berantem? Itu aja. Ya berantem nggak pernah. Sering melihat. Sering lihat ya? Iya. Sampai dewasa sering ya? Iya. Oh, ya itu masalahnya. Jadi bagi kita orang tua, kalau ingin anak-anak kita itu tidak sering kejang, pingsan, itu kalau bisa kita jangan berantem antara suami dan istri atau istri dengan suami atau menyimpan jengkel, karena pasti insya Allah biasanya anaknya itu seringnya kejang. Nah, karena ini sudah lama,
Apalagi Mbak Wahyu ini sudah punya suami ya. Ya. Saya meminta nih sama Mbak Wahyu. Mbak Wahyu rajin-rajinlah setelah selain menjalankan sholat 5 waktu, rajin sholat sunat tahajud. Kemudian dimohonkan ampunan kesalahan dan dosa ibu sama bapak yang menyebabkan dulu awalnya itu Mbak Wahyu pingsan. Jadi doanya seperti ini, ya Allah, jika saya sering kejang dan pingsan, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa ibu dan ayah saya, di mana beliau pada waktu saya masih dalam kandungan sampai dewasa beliau sering berantem, bertengkar, saya mohon ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah saya. Paham ya? Ya. Dimohonkan ampunan karena memang ini ada korelasinya, ada sebabnya dari dulu, ya. Ya, ya. Didoakan terus menerus, doakan terus menerus, doakan terus menerus, kemudian terakhir, ya Allah, aku Baik, mohon agar Kau berikan kesembuhan atas penyakit kejang pada diriku, amin. Seperti itu. Amin. Ya Mbak Wahyu ya. Ya. Nanti bisa dibantu sama suaminya tentang doa-doanya, Ya. mirip-mirip seperti ini ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan manfaat, amin. Baik, Ustaz, terima kasih. Mbak, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, jangan Anda kemana-mana karena siraman kolbu bengkel hati spesial akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saatnya nih sekarang kita mendengarkan tausiah. Terutama Ustadz, bisa nih Ustadz kita kaitkan dengan beberapa news yang sudah disampaikan oleh Mbak Desvita tadi. Insya Allah kayaknya bisa. Bisa Ustadz ya? Insya Allah. Baik, kami persilakan Ustadz untuk memberikan tausiah. Iya. Jamaah dan juga pemirsa acara Siraman Kolbu spesial akhir tahun. Iya. Di sini kita bisa melihat dari beberapa tayangan VT tadi bahwasanya banyak sekali orang-orang yang bermasalah di negara kita khususnya. Dan inilah yang kita cirikan adalah kedoliman. Dan kita harus belajar bukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi belajar bagaimana caranya kita tidak berbuat dolim. Karena kedoliman ini jujur aja Allah sudah mengingatkan urusannya nanti neraka. Baik neraka benar-benar nanti di akhirat maupun neraka dunia. Kalau kita ingin mengetahui kedoliman itu yang bagaimana sih, kok bisa kayak seperti itu, memang diceritakan salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 30. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi narah. Diceritakan di sini, dan barang siapa yang melanggar hak dan berbuat dolim, berbuat aniaya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini sudah jelas dari Allah. Dan orang-orang yang dengan sadar maupun tidak sadar, yang jelas itu berbuat dolim biasanya itu sadar. Ini sebenarnya sudah menyeret diri mereka sendiri ke dalam neraka. Dan bukan berarti seorang yang berbuat dolim melalui maaf-maaf nih, melalui korupsinya, itu sakitnya apa? Nggak bisa bilang sakit dolim melalui korup ini nanti hanya sakit perut saja, tidak bisa. Tetapi banyak sekali, dari mulai masalah nikmat rizki, anaknya yang beginilah, keluarganya yang beginilah, mobilnya yang beginilah, kemudian dirinya sendiri yang beginilah, itu salah satu hal neraka dunia. Nah, kita belajar, dan saya juga mengajak para yang dekat dengan uang yang kelihatan menggiurkan ini, janganlah itu kita ambil yang bukan milik kita. Belajar lurus-lurus saja.